Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Faqad fazal muttaquna wal mu'minun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Sadaqallahu wa sadaqa rasulihil karim. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali birahmatika ya arhamar rahimin. Kunjuk dumateng sagung sesepuh ini sepuh aji sepuh ingkang tansah kula bekteni lan kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek, adik-adik, santriwan, santriwati, kaum muslimin wal muslimat, jamaah ikhwan fiddin rahimakumullah. Hadaratal muhtaramina wal muhtaramat arsyadakumullah. Mengawali majelis kita yang mulia pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu monggo sareng-sareng Bapak Ibu kula dherekaken kita tansah ngunjukaken puji dalasan syukur ingkang sak leres-leresipun dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wujudipun nggih menika, marilah kita berusaha untuk senantiasa memperbanyak menyebut-nyebut, mengingat-ingat kebesaran, kemuliaan lan keagunganipun Gusti Allah dengan ucapan lisan kita disertai dengan makrifat ketulusan di dalam hati. Semoga inilah yang dimaksud zikir yang bisa membimbing jiwa dan hati kita untuk senantiasa benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu, lembah manah. Semoga dengan ini semuanya Allah jadikan hati, dada, pikiran kula panjenengan sami sansaya ludang lapang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allahumma amin. Ingkang salajengipun KTT alhamdulillah namung kanthi takdir saha iradahipun Gusti Allah.
kanthi rahmat, nikmat, hidayah, taufik lan maunahipun wonten ing wekdal dalu punika Bapak Ibu sederek jamaah rahimakumullah wa arsyadakumullah tasih saged makempal manunggal wonten baligranipun almarhumah Ibu Sugini nggih menika wonten garwana wonten baligranipun Mas Febri sak keluarga. Pramila mugi-mugi kerawuhan kula panjenengan sami hadirnya kita, barangkali ada yang hadirnya ini harus meninggalkan segala kesibukan-kesibukan urusan-urusan dunia, urusan griya. Mbok pilih wonten ingkang kedah ngurbanaken wekdal istirahat kita setelah seharian dipenuhi dicapekkan dengan urusan-urusan. Tetapi moga-moga dengan ikhlas, dengan tulus mung sakderma sareng-sareng pados ridhonipun Gusti Allah, kanthi pasrah berserah diri, tunduk dan patuh kita hadir di majelis ini. Semoga sekali lagi majelis kita ini senantiasa mengiringi bertambahnya barokah yang Allah limpahkan kepada kita. Barokah wonten ing yuswa umur badan kula panjenengan sami, Allahumma amin. Barokah wonten ing keluarga putra wayah, Allahumma amin. Barokah wonten ing bondo rezeki kula panjenengan sami, mugi-mugi barokah tentrem keluarga insyaallah, sakinah mawaddah warahmah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, dengan tetap lestantun istiqomah nggih menika majelis taklim pengawasan kula panjenengan sami dumugi wekdal punika saestu semoga ini menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir pahalanipun terkhusus kepada almarhumah Ibunda Sugini yang beliau telah wafat. Semoga amal kebaikan beliau selama hidupnya benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya semoga diampuni dan semoga di alam kubur beliau mendapatkan nikmat kubur, dijembarkan kuburipun, diterangi kuburnya, dan semoga beliau dikelilingi dengan amal-amal solehnya dan amal jariahnya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula panjenengan sami ingkang rawuh mugi-mugi Gusti Allah tansah paring hidayah lan taufik, istiqomah, sabar dan tabah kerja keras menjalani sisa-sisa usia umur yang telah Allah tetapkan kepada kita, dan semoga kula panjenengan sami menika pinaringan taufik sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul di dalam Sunan At-Tirmidzi. Di sana disebutkan Kanjeng Nabi ngendika makaten, idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, barang siapa sing sapa wonge dikersakaken dikehendaki oleh Allah hidupnya senantiasa tentram, tumoto, dipenuhi dengan kebajikan, ketentraman, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki, menikah istakmalahu, niscaya Allah akan mempekerjakannya. Dalam arti yang lain, Allah akan memperbudaknya. Kula panjenengan sami pun mesti tangklet, penasaran bagaimana Allah mempekerjakan hamba-hambanya. Pun demikian, ketika saat itu para sahabat tangklet datang Kanjeng Nabi, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan hamba-hambanya? Kanjeng Nabi menjawab, yuwaffiquhu, Allah akan memberikan taufik.
taufik artinya i'anatullahi ala ibadihi li ta'ati. Allah akan membuka dada hamba yang dikehendaki. Allah akan membuka hati orang yang dikehendaki. Kemudian diisi dengan hidayah. Kemudian diisi dengan taufiknya. Sebahagian ilmu nur dan cahayanya dimasukkan. Maka adik-adik santriwan santriwati yang sekarang sedang berusaha dengan sungguh-sungguh, bersabarlah di jalan Allah dengan Al-Quran. Jangan khawatir, Al-Quran akan menerangi hati, wajah, kata-kata, sikap kalian fa insya Allah. Ya, itu maka dengan demikian man qara'al Qur'ana wa amila bihi albasali walidayhi tajan dau'uhu ahsanu min dhoi isyamsi fi buyutid dunya. Barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, sabar huruf per huruf, kemudian setelah bisa menghafalkannya, Allah titipkan ayat-ayatnya di dalam dada-dada kalian. Huruf per huruf diucapkan menika saged menika umresep mengeresep tumancep masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian mengalir beriring dengan mengalirnya darah di pembuluh darah. Maka mestinya ahlul Quran, penghafal Quran ini benar-benar menjadi ahlullahi wa khossatuh, memahaminya dan menghafalkannya, maka benar-benar dia akan memberikan satu hadiah terindah di akhirat, yang mana hadiah itu berupa tajan nggih menika mahkota yang indah sinarnya melebihi indahnya sinar matahari di dunia ini. Pramila Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa arsadakumullah, mugi-mugi kerawuhan kula panjenengan sami wonten ing majelis punika nyarengi Gusti Allah menika tansah mbikak manah ilmu sebahagian nur dan cahaya Allah yang ditancapkan di dalam jiwa dan hati kita. Mugi-mugi saged ndadosaken berkah kula panjenengan sami pinaringan hidayah furqan kasebat wonten surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Furqan ini merupakan hidayah dan rizki dari Allah bagi siapa yang dikehendakinya, saged mbentenaken pundi ingkang sae, pundi ingkang awon, mana yang hak, mana yang batil, mana yang apabila sabar dikerjakan akan menjadikan jalan menuju ridho Allah Ta'ala dan jalan kemudahan tumuju datang jannah swarganipun Gusti Allah, mana jalan apabila nekat ditabrak maka akan menjerumuskan, menjungkalkan seseorang ke dalam kemungkaran, kemurkaan serta siksa Allah di neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Pramila Bapak Ibu, monggo sareng-sareng sekedhik kula panjenengan sami ndedonga memohon kepada Allah. Dengan wasilah majelis yang mulia ini, marilah kita berdoa. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala maridon illa syafaitah wala
hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Pangapunten, sinten ingkang pun apal niki? Sing apal pangapunten maju kula kei hadiah 50.000. Ning mergo kula dereng beto kula utang riyen kali Mas Febri mengki. Moga-moga ora enek sing iso. Ayo, santri pun ndak apa-apa yang bisa maju. Rada deg-degan sithik ora apa-apa. 50.000 bagi yang bisa apal sampai tuntas. Mas Febri yang apal tak kei ora apa-apa ning utang kali jenengan mungkin. Baik. Yang artinya kurang lebih Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, duh Gusti ya Allah, pangeran kita. Lumantar majelis engkang minulya punika duh Gusti, jangan engkau biarkan kami senantiasa barangkali di antara kami yang hadir dari rumah ya Allah masih membawa berlumuran dengan dosa-dosa dan maksiat, maka dengan berkahnya majelis kajian ini ya Allah tidak lain dan tidak bukan jengkar bubar majelis ini kami kembali ke rumah masing-masing tidak lain dan tidak bukan kecuali engkau sudah menggugurkan dan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farrajtah. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, duh Gusti ya Allah pangeran kita. Barangkali di antara kami yang hadir di majelis ini ada sebagian berangkat dari rumahnya masing-masing masih membawa segunung masalah-masalah yang senantiasa datang menghimpit terus-menerus datang sehingga hati menjadi sempit, sesak, dada, gelisah. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu dengan ridhamu melalui majelis yang mulia ini. Bubar kami dari majelis ini pulang ke rumah kecuali engkau telah menghilangkan segala gundah gulana dan masalah-masalah kami. Engkau jadikan hati kami sudah menjadi lapang. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, duh Gusti ya Allah pangeran kita. Hamba pilih ing antawisipun kita di antara kami yang hadir di majelis ini. Benar-benar berangkat dari rumahnya masing-masing sampai saat ini masih membawa tanggungan-tanggungan hutang-hutang. Maka ya Allah, lumantar majelis punika barokahipun bubar dari ini tidak lain dan tidak bukan kayakanlah kami, berikanlah jalan keluar bagi kami segala pintu-pintu kemudahan, limpahkanlah kepada kami rizki yang halal. Kuatkan hati kami untuk segera melunasi hutang-hutang kami. Kok aminnya paling banter toh? Lah ini ngapunten agek ndonga malah kula salani ngoten nggih. Lah mergo niki wau aminnya banter. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, duh Gusti ya Allah pangeran kita. Barangkali di antara kami yang hadir ini sedang engkau uji dengan sakit, kacingkrangan penyakit, sudah sekian lama tetapi memaksakan diri demi untuk mencari ridhamu, demi senantiasa untuk beribadah kepadamu ya Allah. Kuatkanlah hati kami yang sakit, baik keluarga, jamaah. Barangkali mereka diuji dengan sakit ini, semoga tetap ridho lillah terhadap takdirmu. Semoga sakit ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa dan bisa meningkatkan derajat keimanan, dan sembuhkanlah kami yang sakit dengan kesembuhan yang sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kantun sekedi mboten kula lajengaken menika donganipun, monggo kita lajengaken wonten dalu punika Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa arsyadakumullah.
Pada kesempatan yang mulia di malam hari ini, marilah kita merenungkan bahwa kita hidup berkeluarga ini tujuan utamanya itu adalah apa? Baik bapak wal mukminuna, baik ibu wal mukminat, bapak sebagai laki-laki yang mukmin, yang soleh, sebagai suami, sebagai pandeko dalam keluarga, wal mukminatu, mugi-mugi kados makaten ibu sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tugasnya senantiasa bagaimana ba'duhum auliya ba'd, yang Allah telah takdirkan mereka hidup bersama, lahirlah anak-anak putra-putri, maka antara bapak dan ibu saling bisa kuat menguatkan, saling saged napa lungti nulung untuk mencari dan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik gesang teng donya, mugi-mugi pinaringan pinayungan sakinah mawaddah warahmah wa barakah insyaallah, Allahumma amin. Dan di akhirat kelak nanti mendapatkan cucuran rahmat Allah yang paling agung, yaitu al jannah wa mardotillah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka hidup dalam berkeluarga itu harus memiliki tujuan, agar tujuan ini jangan sampai niku nyeleweng, mengke akhirnya mboten teko nggen tujuanipun. Kalau sampai menyeleweng dari arah tujuan utama dalam hidup berkeluarga kita, karena semuanya ala kulli hal itu amanah saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hidup menika bahwa sudah ada napa menika nggih tupoksinipun piyambak-piyambak, tanggung jawabipun piyambak-piyambak. Menika walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Saben nggih suami bapak wonten tugas, ibu nggih enten tugas ingkang seimbang. Walirrijali alaihinna darajah, tetapi seorang suami tetap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada istri karena topangannya yang sangat luar biasa. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki itu bagaikan gembala, memiliki tanggung jawab yang paling berat di dalam keluarganya itu, dan suami pasti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah wonten ing akhirat kelak nanti. Bagaimana istrinya, bagaimana anak perempuannya, bagaimana anak laki-lakinya, bagaimana semua keluarganya. Maka menawi mun kados makaten ibu menika nggih, ibu menika wonten conto tulodo. Menawi bapak mungkin kinten-kinten tanggung jawabipun kados makaten, ibu-ibu ada contoh tauladan yang agung dalam kehidupan ibu-ibu. Bagaimana seorang laki-laki yang sampai mendekati puncak kesempurnaan hidup, banyak mendekati menika di kalangan para nabi, para rasul. Kemudian yang paling sempurna di antara itu semuanya adalah Nabi Agung junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang paling menakjubkan di dalam jagat alam raya ini. Beliau senantiasa mendapatkan karunia anugerah risalah nubuah saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjadi nabi. Kemudian namanya senantiasa disolawati, wonten sholat disolawati, wonten majelis taklim disolawati, piantun zikir disolawati, asmanipun disebut disolawati, dan beliau senantiasa terpuji di bumi dan di langit, nggih mboten? Beliau terpuji di dunia dan di akhirat, nggih mboten? Bahkan sesuai dengan namanya Mahmud Muhammad ingkang artosipun nggih terpuji, Hamid Ahmad nggih artosipun nggih terpuji. Junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kathah contoh-contoh piyantun jaler ingkang subhanallah.
dalam kehidupan sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan jagat alam raya ini dan manusia mengemban beban tugas utama menjadi khalifah fil ardh. Di kalangan para wanita-wanita Rasul menyebut namung sekawan. Sinajanto mungkin cacaipun kathah ngoten nggih. Tetapi Rasul junjungan kita pernah menyebutkan, ayo santriwati harus apal. Apa? Rasul bersabda, sayyidatun nisa'i fil jannati arba. Sebut. Asiyah bintu Muzahim imra'ata Fir'aun wa Maryam binti Imran wa Khadijah binti Khuwailid wa Sayyidah Fatimatuz Zahra. Nika ngendikanipun Kanjeng Nabi kados makaten bahwa di kalangan para wanita itu wanita-wanita yang akan menjadi tokoh pandego pemimpin di surganya Allah kelak di akhirat itu ada 4. Rasul menyebutkan yang pertama adalah Ibunda Asiyah binti Muzahim bin Ubaid imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Yang kedua Maryam binti Imran, wanita yang suci, gadis yang suci sampai melahirkan anak tanpa bapak, itu adalah ruhullah, bukan anaknya Allah. Ya, bukan anaknya Allah, bukan, tetapi dia adalah ruhullah. Wanita suci, gadis suci yang senantiasa sabar menjalani berbagai macam ujian, rintangan hidupnya yang amat sangat berat. Jarang wanita yang bisa menanggung beban ujianipun Gusti Allah kados wanita suci Maryam binti Imran. Kemudian yang ketiga adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seorang istri yang mana posisinipun nalikanipun Ibunda Khadijah nikah kali Kanjeng Nabi itu paling tidak kalau kita catat memiliki 3 kelebihan di atas Nabi. Beliau memiliki 3 kelebihan di atas Nabi. Ngoten nggih? Yang pertama Ibunda Khadijah itu secara umur ketika nikah kali Kanjeng Nabi, Ibunda Khadijah berumur 40 tahun, sementara junjungan kita Rasulullah umur 25 tahun. Secara umur beliau lebih tua, lebih matang. Ngoten nggih? Kemudian yang kedua, secara kedudukan harta itu diriwayatkan bahwa sebagian perbendaraan harta milik orang Quraisy itu adalah milik Ibunda Khadijah, wanita janda yang sangat kaya raya. Pernah 2 kali menikah, punya 3 anak. Dan setelah beliau menjanda, pernah 2 kali tokoh bangsawan Quraisy mencoba untuk melamar beliau. Tetapi beliau jawab dengan lemah lembut tanpa menyakiti hatinya. Rupanya beliau sudah Allah persiapkan untuk mendampingi manusia terbaik di jagat alam raya, Sayyidina junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, beliau itu sudah pernah 2 kali berkeluarga, dua-duanya suaminya meninggal. Ngoten menika. Maka secara pengalaman berkeluarga secara otomatis lebih matang Ibunda Khadijah daripada Kanjeng Nabi. Nggih mboten? Lah wong Kanjeng Nabi menika tasih jejaka ataupun bujang umur 25 tahun. Kemudian setelah Allah takdirkan, setelah ijab kabul akad nikah, kemudian Allah satukan mereka dalam kehidupan berkeluarga, menegakkan tiang-tiang pilar-pilar keluarga. Ini menjadi contoh tauladan sepanjang masa. Belum ada kisah-kisah cinta yang hakiki, keluarga yang benar-benar hakiki melebihi ini. Ya mungkin yang lain ada Nabi Ibrahim lan sak penunggalanipun nggih mboten. Tetapi karena kedudukan Ibunda Khadijah yang seperti itu dalam riwayat wallahu alam, sebelum kita lanjutkan, Ibunda Khadijah itu
sifatnya modelnya pun piantun keibuan, perhatian, tur napa menika lemah lembut. Karakteristik asli beliau seperti itu menjadikan beliau ketika mendampingi Kanjeng Nabi dalam kehidupan berkeluarganya sungguh sangat luar biasa. Kisah cinta beliau dengan Ibunda Khadijah dalam keluarga ini bisa kita lihat berbagai macam sirah-sirah perjalanan mereka berdua dalam keluarga. Tetapi yang jelas, suatu saat ketika beliau pulang dari Gua Hira, Assalamualaikum ya habibati ya Khadijah, ahlan wa salam ya habibi ya Rasulullah. Mau napa zammiluni dathiruni. Maka Ibunda Khadijah ketika Nabi bergetar, dia menika bergetar, kemudian berpeluh keringat, kemudian zammiluni selimutkanlah, langsung sauat. Pokoknya piyambakipun menika langsung begitu apa responnya luar biasa, langsung diselimuti. Ada apa suamiku ini? Ada apa? Ada sesuatu apa? Maka beliau yang berupaya terus menerus. Suatu saat ketika Rasul dalam satu riwayat setelah senantiasa beliau capek dalam berdakwahnya, kemudian beliau di dalam membimbing umat, menyampaikan risalah yang beliau menyampaikan suatu saat ketika berdialog dengan pamandanya nggih menika Abu Thalib, ketika ya law wada'ati syamsu an yamini wal qamaru fi yasari lan ajruka hadzal amra. Wahai paman, ketika pamanipun Abu Thalib ngoten menika, hai Muhammad, sepertinya paman itu sudah berat timbang awake dhewe kisruh keluarga kerabat waris Bani Hasyim sekarang porak-poranda. Wahai Muhammad, apa saiki awakmu ngalah wae? Wis bersurut mundur saja sudahlah. Tidak apa-apa, demi untuk apa? Demi untuk keharmonisan keluarga kita, wahai Muhammad. Jawab ngoten, wahai paman, andai kata kula niku lha kok napa didelekaken srengenge matahari diletakkan di telapak tangan kananku, bulan di telapak tangan kiriku, ini berarti lebih berat. Saya tidak akan meninggalkan tugas utama, tidak akan meninggalkan persoalan besar ini, wahai pan. Ya wis, kalau begitu sekarang kamu tetaplah teguh, wahai ponakanku Muhammad. Paman akan senantiasa menjaga, paman akan senantiasa mendadani niku napa? Ya, senantiasa akan dadani bagaimana kamu berjalan. Tetapi paman belum bisa meninggalkan agama nenek moyang Abdul Muthalib. Paman belum bisa mengikuti ajaranmu, tetapi akan kubela terus kamu, wahai Muhammad, sampai paman meninggal atau kamu yang meninggal duluan. Wallahu a'lam. Rasul pulang ke rumah dalam satu riwayat. Kemudian sampai di rumah, Assalamualaikum ya habibati, waalaikumsalam ya sayyidi. Ngoten menika pun pokokipun kados makaten. Paribasane menika umpama enten masalah niku sithik banget. Ibunda Khadijah senantiasa setia. Pandai sekali beliau kemudian melayani Kanjeng Nabi walaupun usianya 15 tahun berada di bawah beliau. Tapi beliau senantiasa sabar, ulet, ikhlas, lahir batin. Beliaulah yang melahirkan putra-putrinya Rasul dari rahim ibunda. Kemudian beliaulah yang senantiasa pertama kali memaklumkan dan beriman ketika Rasul menyampaikan kebenaran risalah Islam ini, beliau diangkat menjadi nabi. Belum ada siapapun kecuali istrinya yang senantiasa kemudian mengimani beliau. Kemudian ketika menghadapi berbagai macam halangan, rintangan, persoalan, ujian yang sangat berat, beliau mendampingi terus. Harta bendanya habis ibaratnya. Maka ketika suatu saat Rasul pulang, ngoten niku dilihatnya istrinya sedang menika menimang putri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha yang masih jabang bayi, wallahu a'lam. Kemudian setelah salam disambut, pokoknya ajen kahanan pripun menyambut Rasul menika datang ke rumah, pasti Ibunda Khadijah itu dengan senyuman, dengan hati yang benar-benar ikhlas lahir batin. Maka ketika Rasul melihat itu, ya habibati,
tak ambilnya sang anak yang jabang bayi diambil sama Rasul dalam riwayat, kemudian sama Rasul diletakkan di tempat berbaringnya, tempat tidurnya. Kemudian Rasul berbaring, kepalanya berada di pangkuan Ibunda Khadijah. Biasa sangat Kanjeng Nabi kados makaten Bapak Ibu. Menika kados makaten menika, kemudian Rasul langsung saking capeknya tertidur. Ibunda Khadijah matur menika nyawang napa pasuryanipun Kanjeng Nabi lah kok dangu-dangun menika tes meneteskan air mata melihat betapa suaminya yang mulia ini, betapa beratnya beliau senantiasa mengemban risalah Islam seperti ini sambil mendoakan. Lah kok tetesanipun air mata tes ada yang tepat jatuh di pipinya Rasul yang mulia. Rasul kaget, lah wong anget nggih mboten. Ulah rak biasanya rada anget, kaget Rasul. Maka beliau terkaget kemudian memandang sang istri dengan lemah lembut, ya zaujati, wahai istriku, ada apa engkau sampai menangis? Nyesel ya nikah sama saya ya. Anake mung ngrekoso. Nggih, anake mung ngrekoso, aku ora tau napa ora tau memberikan yang mungkin kamu senang-senang, nyesel kamu ya nikah sama saya, berat ya. Kemudian sansaya napa menika air matanya tambah berlinang, ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah. Sungguh sebaliknya selama ini saya sudah berupaya untuk senantiasa berbakti kepadamu, berusaha untuk melayanimu semampu saya. Jangan engkau ungkit-ungkit apapun. Bahkan ya Rasulullah, belum seberapa pengorbanan saya. Kalau dibanding kalau Allah bisa menjadikan saya mendampingimu nanti di surga. Ya Rasulullah, andai kata Allah takdirkan saya meninggal terlebih dahulu nanti, sementara engkau masih melanjutkan perjuangan yang sangat berat ini, engkau masih membutuhkanku, kira-kira apa yang kau butuhkan? Galilah kuburku, ambil tulang belulangku kalau engkau butuh untuk mengayuh sampan di lautan ya Rasulullah. Inilah kata-kata seorang istri yang sungguh luar biasa, datang dari keikhlasan lahir batin. Dalam riwayat, ya ini santri dan santriwati lagi ini, di tahun lisanatil ashirati minal bi'tsah, tahun ke-10 daripada kenabian, ada peristiwa apa saja kira-kira? Lisanatil ashirati minal bi'tsah. Ada peristiwa apa saja? Yang pertama, Rasul berusaha untuk mencari perlindungan dakwai orang-orang Taif, ya yang di Taif suku Bani Thaqif, tetapi justru diarak-arak, dilempari anak-anak kecil sampai sebagian kaki beliau berdarah-darah, didampingi oleh sahabat maulanya beliau Zaid bin Haritha. Kemudian beliau kembali ke Mekah. Peristiwa tahun itu juga pamandanya beliau yang menjadi pembela utama dalam dakwah beliau walaupun masih musyrik, ya amkulli qaulan, ya pamanku, katakanlah satu ucapan sebelum engkau meninggal yang akan aku jadikan alasan hujah di hadapan Allah. Saya bisa memberikan syafaat kepadamu wahai paman, saya bisa menolong engkau wahai paman. Kan ngucap la ilaha illallah mboten saged. Akhirnya sang paman Abu Thalib meninggal tasih dalam keadaan berpegang teguh dengan kesyirikan, naudzubillah. Di tahun itu juga lisanatil ashirati minal bi'tsah, ditambah peristiwa ini ngoten kinten-kinten kira-kira, yaitu meninggalnya Ibunda Khadijah suatu saat, wallahu a'lam. Kalau tahun ke-10 daripada kenabian, berarti Rasul umurnya berapa anak-anak? Rasul diutus menjadi nabi berapa umurnya? 40. Tahun ke-10 daripada peristiwa kenabian berarti Rasul umurnya berapa? 50 tahun. Berarti Ibunda Khadijah berapa tahun? Sewidak 5 leres bapak sing teng pengking niku le. Nggih, sewidak 5. Ibunda Khadijah 65 tahun. Dalam riwayat wallahu a'lam, peristiwa di saat-saat begitu Ibunda Khadijah, ibu-ibu, katanya beliau memakai jubah pakaian yang napa tambalane sewidak 8.
Wallahu a'lam, subhanallah. Di antara tambalan sing 28 ada yang pakai kayak kain kayak kayu triplek ngoten menika. Beliau sudah nggak memiliki apa-apa. Dulu wanita kaya raya di antara orang-orang yang kaya, konglomerat Quraisy, tetapi sekarang beliau seperti itu. Tetap ikhlas. Kemudian beliau dalam riwayat kemudian menyampaikan ketika sudah sakit-sakit, itu anaknya tadi kan anaknya yang Fatimah dalam riwayat sudah mulai bisa bicara. Hai nak, ta'alai. Ya ummah, ya umi, ada apa ngoten lah kira-kira. Umi, nah ya minta tolong ya nak, sampaikan ke Abah, kepada Rasul. Ada apa Tommy? Sampaikan ke Abah, nanti kalau Umi mati, Umi cuma minta satu permintaan untuk ayahmu kepada baginda Rasul, kain sorban yang biasa beliau pakai ketika beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril. Lah Umi ngomong sendiri aja. Ya ora to nduk ning kira-kira ngoten mboten bakal basa Jawa lah nggih, kira-kira ngoten. Ora to nduk Umi ora kepenak. Engko Umi ora kepenak yen nyakiti hati ayahmu baginda Rasul. Akhirnya sang anak Fatimah menyampaikan, Abah ngoten nggih kira-kira ngoten. Wong kula nggih mboten krungu piyambak wis kira-kira. Ini tadi Umi pesan, katanya nanti kalau Umi mati Umi minta anu loh ya Bah, minta kain sorban yang biasa Abah menerima wahyu dari malaikat Jibril. Wahai anakku, betulkah Umi menyampaikan seperti itu? Iya. Kemudian Rasul langsung menemui istrinya, wahai istriku tercinta, didekap. Kenapa permohonanmu cuman seperti ini? Selama ini engkau telah mengorbankan hartamu habis untuk membelaku, membantuku, membela mustad'afin, golongan lemah dari kaum muslimin muslimat yang baru masuk Islam. Kenapa permohonanmu cuman ini? Kau coba minta apa lagi? Ya Rasulullah, sesungguhnya saya hanya mengharap barokah dari Allah dengan berkah kain sorbanmu. Saya sangat khawatir, sangat takut nanti kalau tersengat api neraka, semoga dengan barokah sorbanmu bisa menjadikan saya terselamatkan dari sengatan api neraka. Didekap, kemudian beliau pamit, wallahu a'lam, kemudian meninggal dalam pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadir dari kerabat keluarga menangisi kepergian beliau, Rasul pun menangisi kepergian beliau, melepas kepergian beliau. Tangis itu tangis kecintaan, bukan tangis karena tidak ridho, tetapi beliau tetap ridho atas takdir yang telah Allah tetapkan. Gimana? Sudah tetap meninggal beliau dalam usia kurang lebih 65 tahun setelah mendampingi dengan susah payah manusia terbaik di muka bumi, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedikit kita sampaikan yang akan kita sampaikan yang Rasul sebut pertama kali, Ibunda Asiyah binti Muzahim bin Ubaid, yaitu istrinya Fir'aun. Peristiwa demi peristiwa, paling tidak kemuliaan beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kasebat wonten surat inggih menika surat At-Tahrim. Surat yang ke-66, ayat yang ke-11, satu ayat sebelum ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin, yang artinya wadorobatan, dan telah membuat siapa itu Allah masalan, perumpamaan, lilladzina kanggone wong-wong kang iman, bagi orang-orang yang beriman,
Napa imra'ata Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika dia istrinya Fir'aun qalat, berkata dan berdoa memohon kepada Tuhannya, kepada Allah, Rabbi ya Tuhanku, ya Rabbku, ya Allah, ibni bangunkanlah li untukku indaka di sisimu baitan sebuah rumah fil jannati di dalam surga, wa najjini dan selamatkanlah saya min dari Fir'aun, kejahatan Fir'aun, wa amalihi dan segala perbuatannya, wa najjini dan selamatkanlah saya min dari al-qaumi kaum orang-orang yang zalimin, yang zalim. Siapa imra'ata Fir'aun disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan wahadhil mar'atu, dan perempuan yang disebut imra'ata Fir'aun ini dalam ayat ini adalah Asiyah bintu Muzahim bin Ubaid. Sekali lagi ibu-ibu, Asiyah, cobi boten Aisyah nggih, Asiyah binti Muzahim bin Ubaid. Asiyah sinten garwane Fir'aun? Binti Ubaid, binti Muzahim bin Ubaid, binti Muzahim, Muzahim. Siapa dia? Nggih menika tu'adzabu fi harris syamsi. Dia senantiasa ketika setelah menyaksikan diazab setiap hari oleh suaminya sendiri, disiksa oleh suaminya sendiri setelah nopo? Ketika Musa sudah pulang dari negeri Madian, kemudian sudah menyampaikan al-haq, kebenaran, risalah, agama yang telah Allah limpahkan melalui kitab Taurat. Kemudian ketika terjadi mukjizat yang sangat besar ketika para tukang-tukang sihir, yaitu surat Al-A'raf, surat yang ke-7 nggih, ayat ke-120, wa ulqiyas saharatu sajidin, dan para tukang-tukang sihir itu kemudian menjatuhkan diri bersujud. Kemudian mereka mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin. 121-nya mereka berkata, sekarang kami telah beriman kepada Rabb jagat semesta alam raya, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Rabbnya Musa dan Harun. Kemudian para tukang sihir bersujud. Maka mereka kemudian melihat sendiri bagaimana tukang sihir dereng nate sholat belas, tetapi dipotong tangan dan kakinya secara melintang, kemudian disalib, dibunuh mereka oleh Fir'aun. Maka kemudian ibunda Asiyah bintu Muzahim melihat ketegaran, ketulusan hati, keimanan tukang-tukang sihir itu, pangapunten dereng nate salat belas, tetapi tukang sihir niku pun tobat masuk surga insyaallah. Faqdi ma antaqad, iwai Fir'aun, silahkan apapun yang akan kamu lakukan, akan kamu perbuat kepada kami, silahkan, kami telah beriman kepada Allah, kami hanya menyandarkan diri kepada Allah. Ibunda Asiyah binti Muzahim niko ibu angkatnya Nabi Musa. Karakteristik secara aslinya, jiwanya menika ibunda Asiyah binti Muzahim disebutkan beliau seorang perempuan yang lemah lembut, bijaksana tetapi tegas. Pikirannya cemerlang, usul-usulannya bagus. Ning wonge gemati. Nggih gemati betul. Nah, kemudian kepada para prajurit-prajurit ibunda Asiyah binti Muzahim betul-betul gemati. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi begitu beliau sudah mendeklarasikan, mengikrarkan keimanan, mengikuti milah agama yang diajarkan Musa, maka dengan berbagai macam cara suaminya itu sudah merah padam. Kamu akan melempari dengan comberan, memalukan keluarga kerajaan kita, kembali atau tidak ke agama nenek moyang kita. Saya sudah terlanjur mengatakan kepada mereka, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi.
Siapa yang mentaati manut karo aku, apa wae tak kei. Ojo kuwatir. Kartu Mesir pintar kei. Kartu Mesir sehat kei. Apa meneh? Niku riyin mboten anu nggih, mboten kira-kira ngoten riyin. Apa wae cukup ning nganti sampai berani melawan aku, melawan Fir'aun. Ingat, aku Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Naudzubillah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Istrinya sendiri disiksa sedemikian rupa. Tu'adzabu fi harris syamsi, digeret. Saben dinten digeret. Ya azzabaha Fir'aunu. Ya menika ini dulu. Tu'adzabu fi harris syamsi fa idzan sarafa. Apabila pengawal Wadyabala hulu balang atau prajuritnya Fir'aun meninggalkan Ibunda Aisyah, adzallatha al-malaikatu bi ajnihatiha. Malaikat datang untuk melindungi, menaungi dengan apa? Sewiwi niku bahasa Indonesianya apa? Sayap, baru ngomong sayap kok yo. Ya Allah, sayap-sayapnya, wallahu a'lam. Dalam riwayat ada yang berpendapat bahwa itu adalah awan menutupi beliau. Terus tiap hari disiksa, membuat apa? Yaitu membuat satu tiang di halaman istana raja. Kemudian apa? Adzabaha Fir'aun wa syadda yadaiha wa rijlaiha. Dados ini tiang, kedua tangan dan kedua kakinya diikatkan dalam tiang di halaman istana raja. Terus disiksa sedemikian rupa istrinya sendiri. Maka beliau berdoa, Rabb ibnili indaka baitam fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz dzalimin. Ya Allah, selamataken kawula saking kejahatan garwa kula Fir'aun. Ya kebengisannya, kejahatannya demikian. Pangapunten ibu-ibu enten sing nate ndonga kali Gusti Allah mboten, duh Gusti ya Allah selamataken kula saking bapak, ngoten niku enten mboten. Wis galak tenan, kejem tenan, rambutnya serodok ya kejem ngoten. Ngapunten mboten ngoten nggih Pak, mboten nggih, mboten. Kula piyambak nggih serodok ngoten niku. Artinya kalau sampai sudah memberikan nafkahnya wis mung sok kurang tanggung jawab, malah apa namanya menyeleweng dengan wanita lain, saya dengan anak-anak ditinggal, kemudian adanya mung dipolo sak kejem-kejeme bapak ngoten boten bakal kados Fir'aun. Nggih Bu nggih. Kesabaran Ibunda Asiyah Masya Allah. Tetapi baru saja kemarin saya mendengar satu informasi yang cukup menyayat hati, memprihatinkan. Ada keluarga masih muda, sing lanang yang laki-laki katanya inisialnya N, sing wedok N umurnya 25 tahun, yang perempuan sang istri inisialnya M umurnya 24 tahun. Mang ngertos piye Mbak, M kali N niku kinten-kinten sapa? Pokoknya ngoten menika dia sudah dikaruniai 2 anak kecil-kecil, satu masih menyusu. Ada persoalan apa, masalah apa keluarga nggak tahu, kira-kira lah kita tidak tahu, tetapi yang jelas sampai istrinya katanya curhat di media sosial mengatakan sesungguhnya saya kalaupun harus mati saya tidak takut. Ning ya asline nggih rada ngapus nggih mboten. Wong asline yen umpama kon mati sakniki nggih wedi tenan kok. Ya berkait dengan belum adanya bekal yang memadai, belum bertobat dari segala dosa nggih mboten. Ning kadang menungso pun dikai ngoten niku nggih mboten ndang age-age kesiksa dihukum oleh Allah karena tidak mengingat-ingat mati dan akhirat, maka ngendende yaitu taswifut taubah, menunda-nunda terus waliyadzubillah. Maka kemudian dia tapi kalau saya sampai mati, saya khawatir anak saya nanti akan melanjutkan hidup bareng siapa? Lah kok malam-malam jam 10 atau jam 11, wallahu a'lam itu kira-kira niku jam sak monten. Lah kok kelakon tenan ngoten menika muntape napa sing lanang menika napa teng dapur mendet pisau. Lah kok sang istri diegrek betul. Kerongkongan airnya putus karena yang sisi kiri nggih kinten-kinten ngoten yaitu nadi jalan pernafasan ikut putus, akhirnya meninggal dunia dan getih bersimbah darah.
Bahkan ada yang menyebutkan itu betul atau tidak, katanya anaknya itu malah sampai mainan darahnya dicap-cap ke teng tembok. Naudzubillah, 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 kok ya tegel. Menyesal dia mau mengembalikan nyawa istrinya sudah tidak bisa. Akhirnya dengan panik dia kemudian bersihkan semua darah. Kemudian istrinya dibawa kamar mandi, dimandikan. Mbok sing ngedusi istrine nalikane jaman jek urip, istrine mungkin benar-benar sedang sakit, butuh dirawat, didusi, ya disayang, digemateni, saiki dimandikan nalika wis mati. Naudzubillah. Menyesalnya dia benar-benar menyesal, pokoknya dia kemudian diganteni dengan baju yang lain, diletakkan di kasur pakai bantal, anaknya dua-duanya ditempelkan dengan ibunya yang sudah meninggal. Nggih enten kelakon ngoten niku nggih enten. Tetapi kalaupun misalnya kejam-kejam suami itu tidaklah seperti kejamnya Fir'aun. Maka dalam riwayat ngoten menika ketika beliau sudah tegar dalam keimanannya, kemudian lawang selama ini dalam riwayat karakteristik beliaunya itu sering menutupi kelemahan Fir'aun. Mergo Fir'aun niku wonge kasar, songol, tegas, keras, kasar, songol, kadang kurang pertimbangan. Maka beliau yang ngandani Fir'aun, meski Fir'aun manut, karena beliau lemah lembut ngoten menapa menika menyampaikannya, gemati kalian apa? Kalih prajurit-prajurit pengawali Fir'aun. Maka ketika pengawal Fir'aun yang suruh menyiksa, suruh napa menyiksa, suruh napa menika mengikat dengan tali, asline pengawal Fir'aun niku mboten tega, mboten kira-kira. Selama ini ibunda negara, ibunda permaisuri raja gemati kali niku piantun-piantun niku. Karena kalau bukan karena takut sama Fir'aun, tidak mungkin mereka berani seperti apa? Tidak tega mboten tegel menika. Sampai suatu saatnya ketika beliau menyampaikan, ya Allah, bagi saya istana megah, segala fasilitas apapun yang ada di dalamnya, kula pun mboten butuh. Kinten-kinten ngoten nggih, saya udah nggak butuh lagi. Ya Allah, gantilah saya dengan rumahmu yang ada di dalam surga. Gantilah istana yang begitu megah begitu dengan istanamu, rumahmu di surga, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Maka dalam riwayat kemudian di akhir-akhir ketika beliau sudah mendekati datang batas ajalnya, datang kematiannya, datang sakaratul maut, maka dalam riwayat beliau sudah berdoa begitu, maka Allah tampakkan permohonan doanya langsung ngoten menika sauat menika langsung kabul, sauat menika Gusti Allah menampakkan rumahnya yang ada di surga nanti, beliau bisa melihat, beliau tersenyum. Maka Fir'aun menika sudah merencanakan saat ini dengan batu yang sangat besar sing cerangap-cerangap agar lebih menyiksa, lebih menyakiti badan istrinya niku untuk terakhirnya seperti itu. Maka dalam riwayat kemudian beliau malah tersenyum. Batu sudah disiapkan untuk menghujam kepalanya biar lebih sakit. Kalau hanya dihantam dengan pedang gampang bisa, biar lebih sakit. Tetapi sebelum itu malah beliau katanya senyum-senyum, Fir'aun sansaya bludrek. Fir'aun bludrek, ala tak jabuna bijununiha. Ayo sawangen, apa ora gila kae wong. Bojoku wis ora normal tenan. Lah gek ngene iki malah guyang-guyu. Dan niku Fir'aun bludreke ngoten niku, istrinya malah tersenyum. Siap menghadapi sakaratul maut, husnul khotimah. Kenapa Fir'aun tidak tahu kalau ternyata istrinya tersenyum niku ditampakkan apa menika wau rumah yang ada di dalam surga. Faqabadallahu ruhaha. Kemudian Allah mencabut rohnya, nyawanya, lumantar malakul maut, malaikat Israel, dan mati dalam siksaan istrinya sendiri. Itulah napa menika pengorbanan ibunda sinten? Asiyah binti Muzahim bin Ubaid, istrinya Fir'aun, yang kemudian wafatnya beliau arsy bergetar, langit bergoyang. Para malaikat-malaikat senantiasa mendoakan, ikut berbelasungkawa atas kewafatan ibunda sinten wau? Asiyah binti Muzahim. Menika mergo beriman akhirnya disiksa oleh suaminya sampai meninggal dunia, dan beliau
di akhir hayatnya napa ditampakkan oleh Allah Ta'ala rumah dan ketentraman di surga, dan kemudian wafat meninggal dunia sebelum siksaan terakhir menghujam ke kepalanya sudah meninggal terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Terus Fir'aun pripun? Fir'aun menika sansaya napa menika gendera semakin takabur adigang adigung adiguna tidak sadar-sadar, sampailah ketika dia tidak mengerti rahasia apa ketika dengan segala bala tentara yang dia miliki semuanya mengejar Musa. Ketika Musa memutuskan Ibunda Asiyah saja sudah meninggal seperti itu, sudah wahai pengikutku, mari demi untuk mempertahankan din, mempertahankan akidah, mempertahankan syariat, mempertahankan amanah yang sangat berat dari Allah Ta'ala, kita tinggalkan negeri Mesir itu. Maka malam-malam Nabi Musa apa? Diam-diam pelan-pelan ngajak pengikutnya untuk meninggalkan negeri Mesir, dan sampailah mereka di Laut Merah. Kemudian terjadilah peristiwa yang sangat menakjubkan, napa? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr famfalaqa fakana kullu firqin qataidil azim. Sudah, ini cerita ini sudah panjang lebar, sudah pernah saya sampaikan. Kemudian makbiyah, kemudian laut tiba-tiba terbelah, dan setiap belahan bagikan gunung yang sangat tinggi atau tebing yang menjulang. Kemudian Nabi Musa, ayo kita nyebrang. Nabi Musa nyebrang sampai pinggir, sudah lulus dengan para pengikutnya. Fir'aun wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ajbahum Fir'aunu wa junuduhu baghya wa adwa. Fir'aun dengan sombongnya, ayo doya, melo-melo Fir'aun, tidak menyadari kalau ini adalah akhir hayatnya. Jalan menuju kematiannya, jalan menuju kehinaannya, kesengsaraannya ini dia tidak tahu. Derek melebet ngan mukjizatipun Musa saking ngarsa dalam Allah Ta'ala teng segara Laut Merah, Bahrul Ahmar. Musa sampun mentas, lah niku kanton sekedhik, kemudian tiba-tiba laut dikembalikan oleh Allah Ta'ala yang maha kuasa, maha bijaksana. Kemudian Fir'aun wadya bolonipun glagep ala tindone mung kaya ngono to. Lah kok dadak ngaku Tuhan nggih mboten. Hatta idza adrakahul gharaqu, sampai ketika dia sudah hampir tenggelam antara hidup dan mati, nyawa sudah ditenggorokan, maka dia mengatakan qala. Dalam riwayat Ibnu Katsir menyebutkan Allah tampakkan yen istrinya ditampakkan rumah di surga, sekarang dia tentang tempatnya di neraka jahanam. Maka kemudian dia segera qala amantu, saya sekarang kula pitados kula beriman annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, yaitu tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Tuhan yang satu, yaitu maksudnya Allah yang diimani Musa dan Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan sekarang saya sudah berserah diri dadi wong Islam. Kula nate ditangkleti Bapak Ibu, Fir'aun matine kafir napa Islam? Yakin? Wa ana minal muslimin. Bapak niku mbae niku nyampaikan, lah ini ayatnya Yunus, surah Yunus ayat yang ke-90, wa ana minal muslimin, kemudian dia mati. Napa jawabanipun? Yen kafir, karena ucapan Fir'aun ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, tobat sudah tidak diterima. Ditambah lagi jawabanipun ayat berikutnya 91, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Agak saiki hai Fir'aun, baru sekarangkah kamu bertobat? Sementara selama ini kamu dalam kedurhakaan yang terus-menerus. Wa kunta minal mufsidin, kamu menjadi perusak di jagat alam raya ini. Wallahu a'lam. Garwane Ibunda Asiyah remen disiksa malah guyang-guyu senyum, kemudian masuk surga. Sing lanang Fir'aun teng neraka sak dangu-dangune pun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ikhwani azakumullah, kula kinten cekap makaten rumiyin boten wicaksana menawi kula panjang lebaraken jalaran sampun sumadyo nggih menika. Apabila apa yang saya sampaikan
mengandung kebenaran dan kebaikan. Sungguh kebenaran dan kebaikan semata-mata datangnya hanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kosok wangsulipun mbok bilangken kula matur kathah ingkang kirang lepat saha kirang meranani wonten manah saha penggalih bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek ikhwani jamaah rahimakumullah. Saya memohon ampun kepada Allah lan nyuwun agung samudra pangapunten dumateng samudayanipun. Monggo sekedhik kita ndedonga dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kita mendoakan semoga beliau almarhumah Ibu Sugini mendapatkan nikmat kubur, diampuni dosa-dosanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina dzunubana ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li Ibu Sugini warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha warfa' darajataha wa nawwir qabraha wa agsilha bil ma'i wat thalji wal barad. Allahumma nakkiha min khotoyaha kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannah wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.